Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matah wa radiya lana al-islam dina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, pagi ini kita dapat bermuwajahah di rumah Allah, Masjid Asy-Syuhada ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan segala bentuk rahmat, nikmat, kurnia, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sore Bapak Buya Nurdin, Buya juga kan, karena udah lama di masjid tuh udah Buya kan itu namanya. Nelpon besok pagi nggak ada orang ustadznya masih di haji gitu ya, baru pulang kali, bisa ngisi. Udahlah, nanti dari pengajian rutin di Sujat saya langsung ke sebilang. Baik. Saya bertanya temanya apa? Temanya tentang hijrah. Nah, gitu dah. Nah, untuk itu kita berangkat kajian pagi ini dari surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 20 dan ayat 40 pertama dulu. Surat At-Taubah ayat 20 dan ayat 40. Nah, silakan baca yang ayat 20-nya dulu. Ya. Ya, dari ayat itu kita tangkap terlebih dulu, kalau kita mengkaji hijrah melalui ayat-ayat Al-Quran, tentu kita mengkaji hijrah Rasulullah SAW sebagai komponen kemenangan. Jadi komponen kemenangan itu adalah iman, hijrah, dan jihad. Kalau kata orang seberang, itu 3 tungku sepenjarangan. Jika tidak ada 3 tungku itu nggak masak nasi, kan gitulah. Nggak masak masakan, jadi harus ada 3 tungku sepenjarangan. Nah, untuk dandang atau priok itu bisa mengolah itu harus ada 3. Jadi kita bicara hijrah sebagai seorang muslim yang mau al-faizun, itu 3 komponen: iman, hijrah, jihad, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Islam. Oleh sebab itulah dirubah oleh banyak manusia sekarang dan diusahakan roh jihad itu dari waktu ke waktu bagaimana tidak muncul di tengah-tengah masyarakat Islam. Nah, hijrah jika kita kaji dari sisi sejarah saja, yaitu nanti seperti pengamat semuanya umat Islam.
Oh, hijrah itu peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah dilihat dari sisi sosiologinya, ekonominya, politiknya, nah itu benar juga. Tetapi yang paling penting itu jika kita mengkaji hijrah adalah hijrah sebagai komponen kebangkitan Islam itu sendiri. Nah, maka jika kita baca sirah Nabawi dan sejarah Islam, hijrah itu arti letterleknya berpindah, menunjukkan sebuah dinamika untuk mengatur strategi. Maka Nabi menunjukkan dalam hijrah itu ada 3 hal. Pertama, hijrah dari kafir kepada hijrah dari negeri kafir yang menekan, yang menteror, yang tidak mau bertoleransi, ke negeri kafir yang mau toleransi dan memberikan kebebasan berdakwah. Itu dicontohkan pada waktu hijrah ke Abyssinia, Ethiopia. Itu sahabat diterima sebagai masyarakat. Jadi di Ethiopia, Abyssinia itu sudah merupakan negeri tempat hijrah, walaupun di situ musyrik, kafir, tetapi memiliki semangat hidup berdampingan sesama manusia. Kalau di Taif itu kafir dan dia memusuhi, jadi nggak jadi kan ke Taif. Nah, lalu hijrah tahap kedua itu adalah hijrah dari negeri kafir, darul kafir, menuju darul Islam. Nah, inilah di dalam sejarah yang banyak disebut, yaitu hijrahnya Rasul bersama sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu adalah dari negeri kafir menuju negeri yang dikelola, dimanage secara Islam. Nabi sebagai pemimpinnya, leadernya di situ, dan orang Barat mengatakan bahwa negeri yang dipimpin oleh Rasulullah itu adalah merupakan negeri yang sangat ideal untuk sepanjang sejarah umat manusia, dan adalah suatu negeri yang sangat modern mulai dari zamannya itu. Jika dikaji, yaitu piagam Madinahnya. Yang ketiga, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah di Madinah beberapa kali ghazwa, perang, ada perang Badar, ada perang Uhud dan seterusnya, lalu Fathul Mekah. Maka setelah Fathul Mekah, kemenangan Rasulullah menaklukkan kota Mekah tanpa perang, maka kemudian Nabi mengeluarkan sabda statement bahwa di dalam hadis Bukhari kita akan menemukan hadis yang berbunyi al-muhajiru man hajara, ya, al-mujahiru man hajara manahallahu anhu. Ba'da Fathul Makkah la hijrata ba'da Fathul Makkah. Tidak ada lagi hijrah fisik setelah penaklukan kota Mekah. Setelah Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah dan seterusnya itu adalah al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hijrah berikutnya itu adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa
taala gitu. Al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, rawahul Bukhari. Nah, jadi di dalam kitab-kitab itu kita akan menemukan 3 sejarah itu. Nah, ini pengantar, bagaimanapun juga nanti dari hadis Nabi itu harus kita lihat gabung dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya kita lihat surat At-Taubah ayat 40 tadi. Nah, At-Taubah ayat 40 silahkan baca. Illa tansuru At-Taubah ayat 40 silahkan. Ya. Dari ayat itu Allah memberikan kekuatan mental kepada Nabi dan sahabat Abu Bakar. Nah, nanti kita lihat di situ kekuatan mental yang harus ditanamkan, dicontohkan melalui Nabi dan Abu Bakar. Untuk seterusnya kekuatan mental harus dimiliki oleh umat yang beriman. Nah, kembali kepada peristiwa tanggal 27 Safar, kan gitu. 27 Safar Nabi berangkat malam-malam dari rumah Abu Bakar, ya, setelah meninggalkan kediaman Rasulullah dan Sayyidina Ali yang disuruh tidur menggantikan Rasulullah. Maka Rasulullah pada 27 Safar sampai di rumah Abu Bakar, dan dari rumah Abu Bakar tanggal 27 malam itu berarti sudah masuk tanggal 28 Safar, Nabi menuju Gua Sur bersama Abu Bakar. Nah, jadi di Gua Sur itulah ayat ini turun. Sewaktu memuncaknya kekhawatiran dan ketakutan Sayyidina Abu Bakar. Nah, pada waktu ketakutan yang sangat itulah Nabi menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah pasti menolong kita. Allah pasti menolong kita. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Itu yang ditanamkan. Jangan takut, jangan galau, jangan cemas. Allah pasti bersama kita. Nah, ini.
Jadi tenang, maka diturunkanlah oleh Allah ketenangan kepada Nabi, kepada Sayyidina Abu Bakar, lalu menjadi tenang mereka itu. Nah, di dalam gua Sur itulah, ya tentu sebagai manusia bertanya, mau kemana kita ini? Jadi di luar pagi-pagi, maka itu disebutkan dalam kecemasan yang memuncak tadi itu. Di luar udah kedengaran bagaimana orang-orang musyrik Mekah, kafir Quraisy telah mengepung juga gua Sur itu. Nah, maka Allah menurunkan tentara yang kalian tidak bisa ngelihat wujud konkretnya itu apa, tetapi membuat logika manusia, wah mana mungkin ada orang di dalam kalau pintu gua ini itu sarang laba-labanya aja nggak sobek, tetap utuh. Itu burung yang ngeram di situ tidak ada yang terbang. Ngapain masuk? Ngapain kita ke situ? Nah, yang dimaksud Allah memberikan pertolongan, kalian tidak paham. Nah ini apa yang kita dapatkan dari star Nabi dari Gua Sur itu adalah semangat untuk apa? Ngapain hijrah? Apa sesungguhnya tujuan hijrah Rasul setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah? Jadi apa tujuannya? Maka tujuannya adalah sebagaimana yang disebutkan di situ adalah kalimatul lazina kafaru sufla. Kalian harus mampu membuktikan kalimah, ajaran, paham kafir, paham musyrik itu sufla. Paham ajaran keyakinan yang rendah, yang enggak bermakna, enggak ada apa-apa, enggak bermutu. Nah, sampai gitu itu kan. Jadi dalam gua itu sudah disampaikan, ini loh, kalau bahasa sekarangnya, visi kita itu cuma dua ini, membuktikan kepada umat manusia kalimat kafir itu sufla, kalimat Allah itu ulia. Untuk itulah perlu komponen yang tiga tadi sepanjang hayat manusia yang beriman, iman, hijrah, dan jihad. Maka Menteri Luar Negeri Amerika datang ke pesantren-pesantren menyampaikan tolong tidak masuk literatur buku tafsir fi zilalil Quran. Karena di dalam tafsir fi zilalil Quran oleh Sayyid Qutb itu semangat jihad dikupas dengan tuntas. Di sini rujukan kita sudah ada fi zilalil Quran, terjemahnya sudah ada. Nah, kita beli. Kita beli Ibnu Katsir, ya itu kan mengarah untuk ibadah yang baik, keyakinan yang baik, yang menuju kepada kepada ibadah kita lebih banyak, lebih sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Tetapi penggalian jihad itu ada pada fi zilalil Quran. Jadi membacanya aja udah dilarang, apalagi menggerakkannya. Nah ini tidak selalu harus berlawanan dengan orang lain. Nah gitu. Jadi dari sejarah dalam Al-Quran itu ada dua gua.
gua yang ditunggu oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 2 kali masuk guanya kan, gua Hira dan gua Sur. Tapi Nabi nggak mau berlama-lama dalam gua itu. Setelah mendapatkan pencerahan dia keluar. Setelah mendapatkan wahyu Iqra di gua Hira, Nabi udah keluar kan? Keluar mendakwahkan 13 tahun. Begitu. Setelah 13 Nabi masuk transit di Gua Sur. Setelah transit di Gua Sur, maka mengapa hijrah itu dijadikan, dipilih oleh rapat umat Islam sebagai tahun baru hijrah? Setidak-tidaknya ada 3 hal, yaitu kenapa tidak kelahiran Rasul. Jadi karena hijrah itu adalah merupakan pemisah antara yang hak dan yang batil, itu satu. Jadi dipilih. Konkret hijrah itu sebagai wujud konkret pemisah antara hak dan yang batil, memisahkan kebatilan dengan kebenaran. Itu hijrah. Yang kedua, kenapa dipilih oleh musyawarah umat Islam di zaman Sayyidina Umar yang dapat kritikan dari yang gubernur Mesir itu, surat paduka tanpa hari, tanpa tanggal, tanpa tahun itu telah saya terima. Lah itu bahasa itu aja udah wah kalau gitu kita perlu penanggalan Islam. Nah, maka dibuatlah penanggalan Islam. Satu alasannya adalah hijrah adalah pemisahan antara hak dan yang batil. Yang kedua adalah awal kebangkitan Islam. Dan ini sangat umum sifatnya, awal kebangkitan Islam. Dan yang ketiga adalah berdirinya Daulah Islamiyah di kota Madinah. Maka dipilihlah hijrah Nabi sebagai penghitung awal tahun. Jadi menghitungnya berarti Nabi udah 11 tahun hijrah, lalu Sayyidina Abu Bakar 2 tahun memimpin, udah jadi 13, tahun ke-14 barulah ditetapkan itu tahun Hijriah itu. Kembali, jadi kalau tanggal 1 Muharram itu kan gak ada apa-apanya itu. Tanggal 1 Muharram tidak ada apa-apanya, tetapi bulan Muharram adalah, jadi dari sisi sejarahnya bulan Muharram itu gak ada apa-apanya, karena Rabiul Awal itulah yang menjadi star kebangkitan Islam, berdirinya negara Islam itu. Nah, kembali. Nah, sekarang yang mau kita lihat tadi bahwa 3 faktor itu dipilihlah hijrah Nabi sebagai penentuan awal tahun. Nah, kenapa tidak populer di kalangan umat Islam? Karena bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu bukan bulan gajian. Jadi tidak perlu amat. Gitu. Nah, ini juga sikap kita. Nah, sekarang yang harus menjadi komponen buat kita tidak belajar sejarah sekedar untuk mengulang-ulang itu, adalah 3 komponen iman, hijrah, jihad itu ada pada diri setiap muslim. Nah, kalau begitu bagaimana kalau Allah mengatakan kalimah kafir itu sufla, rendah, enggak bermutu itu, jika kita kaji dengan iman, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa ajaran-ajaran kafir jahiliyah mulai zaman dulu sampai sekarang, baik jahiliyah yang lama, yaitu hukum jahiliyah, pemikiran jahiliyah,
jika dibanding dengan zaman jahiliyah modern, itu apa? Kemaksiatannya sama, bahkan lebih gawat, kan gitu. Jadi sekuler dengan segala halnya itu rendah. Tapi umat Islam mayoritas di dunia ini memandang segala yang berbau sekuler itu pemerintahan yang diatur secara sekuler, hebat. Nah, jadi jahiliyah modern itu, kafir yang sufla itu adalah pemikiran, perasaan, sistem masyarakat, hukum yang hidup di tengah masyarakat. Kafir modern, jahiliyah modern itu sufla. Kenapa membuat undang-undangnya juga berantem terus? Periode ini dibuat undang-undang ini, periode besok harus diganti lagi. Kurang cocok dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusinya, dibatalkan lagi. Gonta-ganti. Alhamdulillah kita dapat menonton yang demikian itu sekarang. Wah, ya rendah kalau gitu ya. Jadi berdasarkan faktor selera. Nah, coba diuji sepanjang masa. Apa yang menjadi hukum Allah mulia apa tidak? Sistem masyarakatnya, sistem hukumnya, nah ini harus dikaji terus. Jadi untuk mengkaji hijrah ini harus kita kaji dari seluruh aspek kehidupan. Oh, hijrah ini begini toh. Nah ini. Manusia sekarang, kalau Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, itu yang mulia. Tapi paham kafir, liberal akidah. Nah, itu bagaimana? Pasti heboh. Hukum perkawinan, undang-undang perkawinannya yang juga sekarang ini kan sedang bagaimana membuat peraturan tentang perkawinan beda agama. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mulai dibahas. Padahal Islam sudah menunjukkan. Nah, kalau dilihat dari data masyarakat, bagaimana itu selebritis. Lydia Kandou suaminya siapa? Nah, Jamal Mirdad. Jamal Mirdad itu dari mana? Pekalongan, orang santrian, menikah tanpa, ya kita ini kan soal cinta bukan soal agama, kan itu yang dikemukakan oleh anak-anak muda itu. Kenapa dibawa-bawa agama dalam percintaan kita? Nah, akhirnya sekarang bagaimana kisah Jamal Mirdad dengan Lydia Kandou? Bubar. Walaupun juga banyak orang Islam yang bubar. Tetapi bubarnya Lydia Kandou faktor apa? Karena tidak ada pegangan hidup, mau kemana ini? Perahu rumah tangga kita ini mau apa ini? Karena keyakinan masing-masing mau kembali. Nah ini. Nah kembali kita, bisa nggak kita membuktikan di zaman yang kita semuanya itu sudah ditutup oleh kalimat kafir, pemikiran kafir. Ya. Nah, inilah yang perlu kita tinjau. Hedonisme, kesenangan jasadia, itu pola pikir, stil kehidupan kafir. Tapi begitu di jalan jaksa,
Jalan Jaksa itu kan banyak rumah-rumah tempat nginepnya turis-turis sing itu. Suatu pagi jam-jam 8 itu ada pengangguran bangsa kita. Tentu KTP-nya Islam. Nyanyi-nyanyi, berdendang-dendang, gembira tuh. Pagi si turis tua-tua ini juga ngeliat lah nih kok. Hari pertama dilihat itu anak-anak nganggur, nggak ada kerja. Ini dari satu sisi tidak kerjanya. Hari kedua gitu. Hari ketiga kena malamnya juga dilihat anak-anak pengangguran tuh yang nganggur juga. Bersenang-senang, bersantai-santai saja. Hari ketiga ditemukan lagi dan timbul kemauan turis-turis tua asing ini untuk berdialog. Anak-anak muda, kenapa kalian membuang-buang waktu? Coba kalian bekerja. Jangan dibuang-buang waktu nih, masa muda ini bekerja. Kalian bisa punya usaha, punya pabrik. Setelah punya pabrik kalian jadi komisaris dan seterusnya. Pada hari tua kalian bisa santai kemana aja seperti kami. Kita bisa berjemur, kita bisa di pantai di mana. Bule, bego amat lu sih. Kalau cuman untuk santai-santai, kami ini udah puas santai, nggak perlu punya pabrik. Kami udah santai katanya kan gitu. Jadi kalau untuk santai, ngapain lu cari duit? Puyeng-puyeng punya pabrik lalu baru bisa santai. Mendingan kayak kami dari sekarang. Bengong itu si turis. Iya juga ya katanya. Karena tidak ada kalimah mulia dalam kehidupan itu. Tidak ada mau kemana aku setelah kehidupan ini. Nah, Islam mengajarkan, baik, mampu nggak kita membuktikan kalimat kafir di zaman serba kemajuan jasa dia lahiriah ini. Nah, ini yang perlu kita buktikan. Nah, sekarang coba pernyataan Allah yang disampaikan dalam Gua Hira itu. Kalimatullah hiyal ulia. Abu Bakar, Muhammad, hai umat Islam. Kalimatullah, kalimat Allah, ajaran Allah, akidahnya, akhlaknya, syariahnya ulia, tinggi. Bisa nggak kalian buktikan? Dengan apa kalian mau membuktikan? Nah, inilah yang perlu kita mengkaji terus. Tinggi dan itu hebat. Kalimatullah hiyal ulia. Akidahnya yaitu keyakinan Islam kita, syariat Islam kita, akhlak Islam kita yang mulia. Tetapi karena Nabi juga sudah mengantisipasi Islam yang tinggi yang mulia itu, kalimat Allah itu al-Islamu mahjubum bil muslim. Bisa saja di suatu tempat, suatu negeri, satu masa Islam itu mahjub, tertutup ketinggiannya itu oleh gara-gara ulah orang Islam itu, oleh orang Islam. Islam bisa memuncak di suatu tempat tapi bisa turun satu tempat. Negeri-negeri di jazirah sana berharap besar kebangkitan kemajuan Islam itu muncul dari Indonesia yang mayoritas itu umat berKTP Islam. Nah, tapi jika kita lihat pola laku anak Islam malam minggu di Jalan Bulover Harapan Indah ini mana yang kambing, mana yang manusia? Kenapa kita ngomong gitu? Susah kan kita ngelihat. Bawa koran, bawa tikar, itu sepeda motor gitu udah. Jadi, yaitu kembali lagi ngapain repot-repot amat sama laki perempuan bergaul bebas harus ke negeri asing?
Kami aja di sini gelar koran aja udah bisa, kan gitu jadinya. Nah, itu mahjubnya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, jika hijrah itu adalah komponen keimanan untuk mendapatkan al-faizun, maka mari kita lihat apa saja kata Allah ya yang bisa meninggikan kalimat Allah itu. Yang bisa meninggikan kalimat Allah itu apa saja? Supaya kalimatullahiyal ulya, maka tentu yang pertama sekali adalah mental. Mental yang kuat, yang langsung disampaikan oleh Allah dengan ketinggian derajat kita. Di antara ayat-ayat itu kita baca dalam Surat Ali Imran ayat 139. Surat Ali Imran ayat 139. Yang senada supaya kalimatullah itu naik. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Apa terjemahannya itu? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, kamu tuh mesti tinggi derajatnya jika kamu beriman. Satu kesatuan kalian, satu suara, satu tekad. Mulai milih RT, ya orang-orang Islam kalau banyak Islamnya situ. Milih RW, RW 19 ya malam ini ya, harus Islam. Sini RW 19 juga? Hah? 19 ya. 19 malam ini milih RW-nya kan gitu sebilang. Harus Islam itu. Tetapi Allah Maha Arif mengajar kita. Kalau sebelum pemilihan gubernur DKI, ustadz-ustadz ini tidak mengerti konstitusi ini. Lalu dihadapkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita memilih pimpinan kafir. Apa mau di-KT sekarang? Nah, tapi itu adalah pembelajaran. Pembelajaran yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Jangan pengecut, jangan gentar, belum apa-apa udah gemetar lututnya berjuang kan gitu. Wa antumul a'launa in kuntum. Tapi juga jangan maju dengan tanpa strategis, tanpa perhitungan, tanpa ada perjuangan yang matang, tanpa sebuah kesatuan. Karena kalau udah satu saja pun juga udah disebut rumah besar umat Islam, maka menjadi partai perpecahan. Nah, kan gitu, P3 menjadi partai perpecahan. Walaupun di kantor pusatnya itu rumah besar umat Islam. Nah, ini kan sebuah keprihatinan kita terus. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita sepakat? Anak cucu kita di rumah harus membaca buku Dr. Ait Karni, La Tahzan. Udah ibu-ibu udah punya buku La Tahzan. Baru satu, siapa lagi yang udah? Bagaimana kita wajibkan keluarga kita membaca buku La Tahzan untuk menghadapi kehidupan yang begini rupa. Dari buku itu kita hanya berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul. Mental kita diisi dengan keimanan. Buku La Tahzan, buku yang terlaris di dunia. Ya. Buku yang terlaris di dunia. Di Indonesia aja udah berapa kali cetak itu dan berbagai penerbit. Kan ayatnya menuju tadi wala tahinu wala tahzan. Dari dalam gua sur Allah juga menyampaikan la tahzan innallaha
ma'ana. Nah, mental yang dibentuk dengan keimanan ini perlu. Ibu udah ada satu yang baca. Nah, di kalangan bapak-bapak udah ada? Udah. Nah, ini kita kembangkan. Coba kalau enggak di masjid ini ada 10 lah kita beli satu set tafsir apa tadi? Fi Zilalil Quran, lalu 10 lah buku Latazan. Nanti anak-anak muda terutama kita semuanya, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ini banyak manfaat yang kita dapat dari situ. Saya setiap beli, udah berapa kali beli, tapi alhamdulillah pinjam Pak Ustadz ya, iya, nggak balik lagi, ya udah alhamdulillah kan gitu ya. Nah, jadi buku itu penting, dan itu walaupun banyak juga orang ngeritik, karena banyak kritik pasti musuh Islam yang mengkritik. Kita ulang, kita baca, renungannya kita ulang-ulangi, oh begini gitu. Ya, baik. Itu satu ayat yang perlu kita baca. Lalu juga firman Allah di ayat 100 berapa tadi? 139 dikaitkan dengan ayat 140. Sunnatullah itu tetap berlaku dalam perjuangan. Waktu di Badar kamu menang, Uhud kamu menang, tapi wala tahinu wala tahzanu. Allah jelaskan pada ayat 140 Ali Imran itu adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari kekuasaan, ketinggian derajat dalam hal status politik, status sosial itu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sebelum Nabi Muhammad datang diutus, maka yang jaya itu adalah Romawi, Bizantium Romawi, lalu Persia. Dua adidaya itu. Datang Islam, maka tenggelam itu sampai 8 abad kan. Kejayaan Islam, karena semangat la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa dibuktikan 8 abad kemudian mengendor. Maka adidaya yang muncul adalah adidaya Amerika dan Rusia. Rusia sufla. Coba betapa suflanya, rendahnya itu paham komunis itu. 70 tahun cuman hidup pahamnya itu habis. Apaan tuh paham komunis itu? Jadi partainya habis tetapi kelakuannya masih tetap banyak kan gitu. Itu sufla. Nah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Mudah-mudahan saudara basyariah kita di Amerika itu dananya yang dibuang-buang untuk beli senjata-senjata itu cepat habis, lalu dia nggak bisa apa-apa lagi. Nah, jika jadwal ini tidak umat Islam muncul, ya mau apa kan begitu. Jadi Allah katakan watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Ini hijrah. Nah, ayat berikutnya yang menunjukkan bahwa umat Islam itu tinggi. Syarat pertama tadi mental, syarat keduanya adalah ilmu. Al-Mujadalah ayat 11. Mental sudah itu harus ilmu supaya kalimah Allah itu tinggi. Kalimah Allah itu tinggi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat.
Jadi ilmunya juga harus ilmu yang mumpuni, ilmu yang komprehensif, ilmu kauniyahnya dikuasai, ilmu kauliyahnya dikuasai. Ilmu kauliyah, ilmu tentang ayat-ayat kauliyah, Al-Quran dan hadis itu dikuasai. Ilmu kauniyahnya, ilmu tentang alam, ilmu tentang sunnatullah itu dikuasai. Itu yang membuat kebangkitan umat Islam zaman dulu. Ya. Nah, jadi bagaimana juga cita-cita besar kita seperti di Masjid Syuhada ini, ya alhamdulillah kita udah mulai dari sisi sosial. Bagaimana nih bapak-bapak yang punya pengalaman yang banyak dari berbagai disiplin ilmu, kita buat catatan-catatan bagaimana menjadikan kalimah Allah tinggi di lingkungan kita. Kalimatullahil ulya. Nah, di sini apa yang harus kita kaji? Nah, jadi dari sini adakah Allah menunjukkan kamu harus bikin Darul Islam itu? Nah, maka jika kita lihat di sini ini dari aja kan. Jadi kalau gua sur itu begitu pesannya. Harus aktif, harus tunjukkan. Beda dengan Ashabul Kahfi. Imannya mantap juga. Tetapi karena takut, udah tidur aja itu dalam gua 300 tahun itu. Hari kami peredarkan juga, tahu penguasa zalim juga hilang. Nah, muncul lagi kekuasaan Islam. Kami peredarkan kata Allah, tetapi kalian itu ya takut berjuang lalu tidur. Nah, sekarang mau ngikutin pola Ashabul Kahfi atau ngikutin pola Nabi Muhammad, kan gitu aja. Jadi dalam riwayat Al-Quran tuh gitu. Dua gua itu, gua Sur atau gua Ashabul Kahfi yang tidak dinamik. Nah, Al-Quran menyuruh kita dinamik, ngikutin Nabi Muhammad. Nah, untuk apa? Kalimatullah. Supaya kalimatullah itu tinggi, ya ilmu kata Allah. Setelah ilmu tinggi, maka mental ilmu, lalu berikutnya setidak-tidaknya adalah yang kuat itu, supaya kuat adalah yang disebutkan walikulli darajatim mimma amilu. Prestasi derajat suatu umat itu terangkat tinggi itu tergantung dengan apa kerjanya. Kita lihat dalam surat ke-6 surah Al-Maidah ayat 132. Mental, ilmu, amal. Nah, coba surat ke-6 Al-Maidah itu ada beberapa, itu 132-nya jadi baca. Walikulli darajatim mimma amilu. Surat ke-6. Kenapa? Oh, bukan Al-Maidah, surat yang ke-6 itu. Ya. Surat ke-6 yang bunyinya walikulli darajatim mimma amilu. Ketemu? (132-nya). Ujung-ujungnya itu. Ya. Assalamualaikum, saya lagi ngajar nanti ya. Ya, baik, Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ketemu terjemahannya. Jadi Allah juga objektif. Ya. Nah, setelah dikasih ini
Ada nggak amalnya? Karya nyatanya ada nggak? Kalian berkarya nggak? Nah, sekarang cari jam itu yang bagus mana? Jam siapa? Buatan siapa? Swiss. Tapi jam itu lahirnya di mana? Di Baghdad. Jadi penemu jam itu adalah Muslim di Baghdad waktu Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, di situ munculnya jam. Tetapi sekarang wah jelas tidak dikenal, jam Baghdad tuh nggak ada. Karena memang sibuk pertikaian politik dan tenggelamnya umat Islam situ. Nah, maka kita melihat sekarang bagaimana Republik Islam Irak itu, yang sekarang juga mendapatkan fitnah besar kan gitulah. Jadi mental, ilmu, amal. Setelah punya amal yang banyak, pekerjaan, teknologi, walikulli darajatin mimma amilu itu termasuk ya teknologinya. Tapi yang keempat yang tidak kalah penting, baik muhajirin maupun ansor, maka setelah itu semua harus memiliki semangat isar. Semangat isar. Care dan peduli dengan kepentingan umat Islam itu. Nah, coba kita baca surat Al-Hasr ayat 7 ya. 7 atau 9. Al-Hasr. Al-Hasr ayat surat ke-49 ya. Ayat ke-49. 59. Ya, ayat 9-nya baca. Wallazi natabawwa'ud daral iman. Ya. Ayat 9. Ayat 9 surat Al-Hasr ayat 9. Ya. Jadi ditutup oleh Allah semangat dan berkembang. Tapi kalau udah dapat harta banyak untuk apa? Kalian yang punya harta untuk apa? Ya untuk kemajuan Islam itu. Jadi bukan untuk santai-santai tadi, kan gitulah. Untuk kemajuan Islam itu. Kalau sudah semangat isar, ya sudah enggak hitung-hitungan lagi, udah untuk Allah. Untuk Allah dan Rasulnya, seperti Abu Bakar. Jadi isarnya Ali bersedia itu menggantikan Nabi Muhammad di rumahnya. Isarnya Abu Bakar dalam keadaan ketakutan itu begitu rupa. Isarnya sahabat lain mau meninggalkan hartanya di Mekah, nggak peduli lagi. Harta benda ditinggal di Mekah demi kemajuan Islam. Untuk meninggikan kalimat Allah. Lalu kemudian sahabat-sahabat kaum Ansor, itulah komprehensi mereka. Masyarakat Ansor memutuskan separuh dari harta mereka diserahkan kepada Rasulullah untuk menolong kaum muhajirin. Maka setelah musyawarah besar kaum Ansor itu, Allah menurunkan surat Al-Hasr ayat 9 ini kepada Nabi. Begitu hebat orang Ansor itu. Maka Nabi mengatakan, sampaikan memang kalian ini sudah dipuji dapat kedudukan tinggi dari Allah. Jadi enggak perlu modalnya, enggak perlu
harta pokok kalian yang diserahkan kepada kami, tetapi adalah sebagian dari nikmat rezeki itu saja. Nah, itulah perkembangan Islam maju dengan semangat, tidak dengan mental, dengan ilmu, dengan prestasi kerja, dan dengan setelah berprestasi adalah untuk kepentingan Islam. Beda dengan ya tetangga saya di Rawamangun sana, tadinya cuman pakai sepeda motor, sudah sepeda motor Xenia, ganti Xenia atau Avanza, maju lagi usahanya, ya Alphard atau apa. Bagaimana musola, mau robo-robo kayak mau apa-apa kayak kan gitu. Nah, itu gambaran. Nah, mental yang mungkin itu tidak seirama. Kita boleh memiliki yang baik, tetapi Islam juga dipentingkan. Nah, inilah yang perlu kita kaji, semangat. Maka Nabi mengatakan, nah ini sebagai penutup bagian ketiga, setelah Fathul Mekah itu bagaimana adalah al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Setelah Fathul Mekah kalian mau jadi orang yang muhajir, itu hijrahlah dari apa yang dilarang oleh Allah menuju kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Tinggalkanlah sistem perasaan dan hukum dari hidup sekuler zaman sekarang ini. Tinggalkan pola hidup kafir. Tinggalkan pola hidup jahiliyah. Tinggalkan yang mungkar. Tinggalkan yang maksiat untuk menuju yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hijrah. Jadi hijrah itu adalah untuk mencapai al-faizun, yang alhamdulillah setiap Idul Fitri kita ucapkan minal aidin wal faizin, kan gitu. Alhamdulillah udah jadi lip service kita. Minal aidin wal faizin. Kita udah datang dari pencerahan kehidupan, semoga menang. Nah, kemenangan itu adalah iman, hijrah, jihad. Ini ayat-ayat ini yang perlu kita gali terus. Sekira sampai di sini mungkin lewat waktu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan terutama kita dakwahkan semangat hijrah ini bagi anak-anak kita, cucu kita yang belum terlalu senang dengan masjid. Nah, tapi sikap mental ini harus kita balut, ya. Jadi umpamanya 7 habit boleh dibeliin dulu ini, tetapi rendah ini. Ganti dengan buku 10 sifat sukses tanpa batas. Nah, itu buku itu ajaran Islam masuk semua. Jadi 10 sifat orang-orang sukses tanpa batas. Ajaran Islam, pendekatan anak-anak muda kayak gitu. Karena dia berhadapan dengan kerja, persaingan kerja. Al-Qur'an juga menyuruhkan walikulli darajatum mimma amilu. Ini prestasi hebat itu. Jadi 10 sifat orang sukses tanpa batas. Lalu ya buku-buku sukses tanpa batas. Semua itu adalah ditulis oleh pakar-pakar muslim, dokter-dokter muslim dari Timur Tengah. Sekira itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita dan kita mampu mewujudkan di lingkungan kita, dalam rumah tangga kita, kalimah Allah mulia. Jangan anggap remeh ini. Jadi tentu tidak tepat kalimah Allah itu hijrah, tapi dibawa kepada hal-hal yang mistik, hal-hal yang tidak berdasar Al-Quran. Semangat hijrah kok saben tahun hanya ngarak kebo bule, kalau kebo bulenya berak lalu rebutan.
Nah itu kampungnya siapa saya nggak tahu itu ya. Tapi masih itu yang diritualkan saban tahun. Bagaimana ayat Allah itu mulia. Karena yang dipuja-puja adalah tae kebo bule, laung, barang bekas ke laut. Lalu ada doa bersamanya. Nah ini, itu adalah memalingkan kalimat tinggi kepada kalimat sufla. Dan tentu sudah banyak hal itu kita lihat. Hijrah dipalingkan kepada hal-hal yang lain. Mari kita kaji terus sepanjang ayat kita, semangat ini. Jadi untuk itulah kita perlu barangkali di masjid program berikutnya perpustakaan masjid yang lengkap gitu dah. Terima kasih. Mohon maaf, apa masih ada tanya jawab? Tutup. Silakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada diskusi atau sharing silakan, sharing saja. Ya, saya berharap sebagai orang yang udah kelanjur tua gitu ya, bagaimana kita terus semangatnya ini. Kita dari masjid tidak mudah hanyut kepada ya ritual sufla, ritual sufla, pemahaman yang rendah, ya. Nah, jadi kita bandingkan bacaan anak-anak kita mana yang membawa dia berpikiran, berpemahaman yang tinggi dengan ayat-ayat Allah dari hanya membaca buku-buku cerpen, buku-buku ya yang lain-lain itu. Anak-anak kita harus diajak pinter dan mendapatkan hidayah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.